Perkenalkan, nama saya Arompat Pranggita dengan NIM 188. Saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan 5 jurnal internasional tentang green transportation. Nah, di sini ada 5 jurnal internasional. Lalu di sini ada main topics. Jurnal yang pertama itu berfokus pada solusi transportasi kooperatif dan distribusi hijau di terminal dengan menggunakan algoritma genetik untuk optimasi. Nah, pada jurnal ini itu menekankan pentingnya kolaborasi antar perusahaan dalam sektor transportasi untuk mengurangi biaya dan emisi karbon. Nah, dengan menggunakan algoritma genetik ini, penelitian ini mengoptimalkan proses distribusi di terminal sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalkan dampak lingkungan yang terjadi. Lalu pada jurnal yang kedua, meneliti dampak transportasi hijau terhadap keberlanjutan lingkungan dalam konteks Belt and Road Initiative. Nah, pada penelitian yang kedua ini mengeksplorasi bagaimana inisiatif transportasi hijau ini dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan, khususnya dalam konteks Belt and Road Initiative ini. Nah, meskipun transisi menuju transportasi hijau ini dapat menyebabkan peningkatan emisi dalam jangka pendek, tetapi transisi ini tuh mempunyai dampak positif terhadap kualitas lingkungan yang berjangka panjang yang sangat signifikan. Lalu pada jurnal yang ketiga yaitu menilai pengaruh sistem perdagangan emisi Uni Eropa terhadap pengembangan teknologi transportasi hijau dan pengurangan emisi karbon. Nah, pada jurnal ini tuh menganalisis bagaimana sistem perdagangan emisi Uni Eropa dapat mempengaruhi pengembangan teknologi transportasi hijau ini. Nah, dengan adanya pengetatan regulasi dalam sistem ini tuh terbukti mendorong perusahaan agar tetap terus berinovasi dalam teknologi yang lebih ramah lingkungan. Lalu pada jurnal yang keempat yaitu menganalisis kontribusi kebijakan perdagangan emisi karbon terhadap pengembangan transportasi hijau di kota-kota. Nah, di jurnal ini itu menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan emisi karbon ini memiliki kontribusi yang sangat positif terhadap pengembangan transportasi hijau di kota-kota ini. Nah, kebijakan ini tuh mendorong investasi dalam infrastruktur dan teknologi yang mendukung keberlanjutan transportasi sehingga membantu kota mencapai target dalam pengurangan emisi karbon. Nah, di jurnal yang kelima ini mengkaji hubungan antara efisiensi transportasi hijau dan penguncian karbon di Cina. Nah, pada jurnal yang kelima ini mengkaji hubungan antara efisiensi transportasi hijau dan penguncian karbon di Cina. Nah, dengan adanya penelitian itu menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi dalam transportasi hijau ini dapat secara signifikan mengurangi penguncian karbon dengan dukungan regulasi lingkungan yang ketat sebagai faktor penentu keberhasilan sendiri. Lalu di sini ada temuan. Jurnal yang pertama itu transportasi kooperatif dapat mengurangi biaya dan emisi tetapi tidak selalu mengarah pada pengembangan hijau. Nah, pada jurnal ini tuh transportasi kooperatif memiliki potensi untuk mengurangi biaya operasional dan emisi karbon melalui kolaborasi antar perusahaan. Nah, namun dalam pendekatan ini tuh tidak selalu menjamin adanya pengembangan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Nah, ada juga tantangan dalam penerapan ini tuh harus diperhatikan agar tidak hanya fokus pada efisiensi biaya, tetapi juga fokus pada keberlanjutan jangka panjang. Lalu pada jurnal yang kedua yaitu transportasi hijau dapat meningkatkan kualitas lingkungan meski ada peningkatan emisi karbon dalam transisi ekonomi. Nah, pengimplementasian transportasi hijau ini terbukti dapat meningkatkan kualitas lingkungan meskipun selama proses transisi ekonomi ini terjadi peningkatan emisi karbon. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa meskipun ada dampak negatif, tetapi
investasi dalam transportasi hijau ini membawa manfaat yang sangat signifikan bagi lingkungan dalam jangka yang panjang. Di jurnal yang ketiga yaitu pengetatan regulasi RUU UTS meningkatkan paten transportasi hijau dan mengurangi emisi karbon di tingkat perusahaan. Nah, dengan adanya pengetatan regulasi RUU UTS ini mendorong perusahaan untuk selalu berinovasi dalam teknologi transportasi hijau. Nah, peningkatan paten ini untuk solusi transportasi yang lebih ramah lingkungan yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon, yang menunjukkan bahwa regulasi ketat ini dapat menjadi pendorong inovasi sendiri. Lalu pada jurnal yang keempat yaitu kebijakan perdagangan emisi karbon berkontribusi positif terhadap pengembangan transportasi hijau di kota-kota. Oke, nah kebijakan perdagangan emisi karbon ini terbukti memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap pengembangan transportasi hijau di kota-kota. Nah, kebijakan ini tuh tidak hanya mendukung teknologi yang ramah lingkungan, tapi juga mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mencapai target yang keberlanjutan. Oke. Jurnal yang kelima yaitu efisiensi transportasi hijau efektif dalam mengurangi penguncian karbon di Cina dengan peran penting regulasi lingkungan. Nah, di penelitian ini tuh penting menunjukkan bahwa efisiensi dalam transportasi hijau ini sangat efektif dalam mengurangi penguncian karbon di Cina. Nah, dengan adanya regulasi yang ketat, yang kuat, yang berperan penting dalam mendukung penerapan solusi transportasi yang efisien ini, sehingga dapat membantu negara mencapai target pengurangan emisi karbon secara efektif. Di sini ada implikasi kebijakan. Pada jurnal yang pertama itu perlunya perencanaan dan kerjasama dalam distribusi untuk mengoptimalkan sumber daya. Nah, diperlukan perencanaan yang matang dan kerjasama antar berbagai pihak untuk mengoptimalkan sumber daya ini. Nah, pendekatan ini tuh tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga dapat mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan transportasi. Lalu pada jurnal yang kedua yaitu kebijakan transportasi hijau harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi lokal untuk memanfaatkan lingkungan. Nah, kebijakan transportasi hijau ini harus dirancang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi lokal agar dapat memaksimalkan manfaat lingkungan, karena setiap daerah itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang akan mempengaruhi efektivitas kebijakan ini. Maka penyesuaian kebijakan ini berdasarkan konteks lokal yang sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Lalu pada jurnal yang ketiga yaitu regulasi yang ketat dapat mendorong inovasi teknologi hijau dan pengurangan emisi karbon. Nah, pada regulasi lingkungan ini menjadi dorongan signifikan bagi inovasi dalam teknologi hijau. Nah, dengan adanya tekanan ini untuk memenuhi standar emisi yang lebih rendah, perusahaan akan terdorong untuk mengembangkan solusi yang lebih ramah lingkungan lagi. Oke, di jurnal yang keempat yaitu perlunya integrasi kebijakan perdagangan emisi dengan strategi pembangunan kota untuk meningkatkan keberlanjutan. Nah, kebijakan ini tuh tidak hanya mendukung pengurangan emisi karbon, tetapi juga berkontribusi pada perencanaan kota yang lebih ramah lingkungan lagi. Lalu di jurnal yang kelima itu kebijakan harus mendukung efisiensi transportasi hijau, harus diprioritaskan untuk mencapai target pengurangan emisi karbon. Nah, fokus efisiensi ini tuh tidak hanya membantu mengurangi jejak karbon, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan transportasi yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Lalu di sini ada keterbatasan dan saran. Di jurnal pertama itu keterbatasan dalam penerapan sistem kooperatif di semua jenis perusahaan logistik. Nah, yang di jurnal kedua ini keterbatasan dalam memahami dampak jangka panjang dari investasi hijau ini. Nah, di jurnal yang ketiga, perlunya penelitian lebih lanjut pada sektor lain di luar transportasi.
Jurnal yang keempat, keterbatasan data yang mungkin memerlukan hasil analisis. Dan jurnal yang kelima yaitu penelitian lebih lanjut untuk diperlukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi penguncian karbon di berbagai konteks. Oke, di sini ada kesimpulan, kelima jurnal ini memberikan wawasan berharga mengenai hubungan antara kebijakan lingkungan, teknologi hijau, dan pengurangan emisi karbon. Nah, masing-masing kebijakan ini menawarkan pendekatan dan temuan yang berbeda, menyoroti tentang kolaborasi, kebijakan yang ketat, dan inovasi untuk mencapai keberlanjutan dalam sektor transportasi. Sekian presentasi dari saya. Makasih.